Institut Agama Islam Negeri YIN Kerinci terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Sungai Penuh. Satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Kerinci, Sungai Penuh. Kampus ini dikelilingi oleh bentang alam yang luas dan menawan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Saat ini, YIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dari tahun 2021 hingga 2025 dengan visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia. YIN Kerinci, kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akam. Saya adalah guru fikih di SN 3 Bone, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 di LPTK YIN Kerinci. Insyaallah pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai syarat kelulusan PPG Kementerian Agama Angkatan 1 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir. Mana ketua kelas hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Insyaallah sebelum kita masuki materi kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ketua kelas? Baik, ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa seraya bermari kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu makanan dan minuman yang halal. Namun sebelum kita masuki materi yang baru ini, Bapak ingin bertanya, masih ingat materi kita pertemuan yang lalu? Masih. Siapa yang mau sebutkan? Baik, apa materi kita pertemuan yang lalu? Haji dan umrah. Baik, masya Allah, luar biasa. Insya Allah materi kita hari ini makanan dan minuman yang halal. Kita masuk materi yang baru. Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan makanan dan minuman itu dikatakan sebagai makanan yang halal? Ada yang tahu? Baik. Ketika makanan dan minuman tidak terdapat di dalamnya yang halal. Ketika makanan dan minuman itu tidak terdapat di dalamnya keburu bukan baik. Terima kasih. Masih ada yang ingin menjawab? Baik, silakan. Ketika ketika makanan dan minuman
tidak diharamkan oleh Allah. Jadi terima kasih atas jawabannya. Jadi anak-anak yang dicintai Allah karena Allah Subhanahu wa taala, materi kita hari ini adalah materi yang sangat penting karena ini berkaitan dengan kehidupan kita hari-hari yang mana kita tidak terlepas dari yang namanya makanan dan minuman. Karena kita tidak terlepas dari makanan dan minuman, maka sangat penting kita untuk mengetahui apakah makanan dan minuman yang kita akan makan itu halal atau mungkin haram. Jangan sampai nanti kita makan atau minum tapi ternyata yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang haram. Karena itu wajib kita belajar tentang makanan dan minuman yang halal ini. Agar apa? Agar kita senantiasa terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Alhamdulillah. Sekarang kita masuki pengertian makanan dan minuman yang halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Jadi anak-anak yang saya cintai karena Allah, pada dasarnya makanan dan minuman itu hukumnya halal, kecuali ketika terdapat dalam Al-Quran mengatakan bahwa makanan ini haram, maka pada saat itu makanan itu hukumnya haram. Begitu pula dengan minuman. Lanjut, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang makanan dan minuman yang halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Al-Maidah ayat 1. Ada yang mau ulang ayatnya? Ada yang mau ulang? Silakan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Masya Allah. Apa artinya? Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi perintah untuk memakan makanan yang halal, perintah untuk makan dan minum minuman yang halal itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, coba kita perhatikan berdasarkan ayat di atas. Ayat yang mana? Ayat yang tadi kita bacakan. Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah halal. Yang kedua thayyibah. Artinya baik. Jadi makanan yang minuman yang kita konsumsi harus memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama harus halal dan yang kedua harus baik. Siapa yang katakan? Allah yang katakan di dalam Al-Quran. Halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syar'i.
Kemudian thayyib artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Baik. Yang pertama, makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal ya. Jadi halalnya makanan dan minuman itu meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Jadi yang pertama adalah ya makanan dan minuman itu sendiri harus halal. Harus halal. Misalnya, ini apa ini? Roti. Ini halal atau haram? Ya hukum asalnya adalah halal. Apa ini? Minuman. Kita sudah ketahui bersama bahwa hukum asal minuman itu adalah harus halal zatnya. Airnya itu sendiri yang harus halal. Makanannya itu sendiri harus halal. Paham maksudnya zatnya? Jadi makanannya sendiri yang halal. Minumannya sendiri yang halal. Zatnya yang halal. Itu yang pertama. Halal zatnya. Yang kedua halal cara mendapatkannya. Roti ini halal atau tidak? Tapi kalau roti ini saya dapatkan dengan cara yang mencuri, apakah roti ini halal untuk saya makan? Tidak. Minuman ini halal atau haram? Tapi kalau saya mendapatkan minuman ini dengan cara mencuri, apakah kemudian minuman ini masih dalam kondisi halal? Tidak. Kenapa? Karena cara mendapatkannya dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama dalam Al-Qur'an. Karena cara mendapatkannya dengan cara yang dilarang di dalam agama, sehingga makanan yang mestinya tadi halal menjadi haram karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Roti ini halal atau haram? Tapi kira-kira kalau roti ini terbuat dari babi, apa kemudian roti ini halal? Tidak. Kenapa? Karena cara pengolahannya terbuat dari sesuatu yang haram, sehingga yang mestinya hukum asal roti itu halal menjadi haram karena cara pengolahannya menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halalnya suatu makanan dan minuman harus meliputi 3 hal. Yang pertama, zatnya yang harus halal. Yang kedua, cara mendapatkannya harus dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Yang ketiga, cara prosesnya harus halal. Harus diproses dengan cara yang baik. Kalau diproses dengan cara yang haram, maka makanan yang mestinya halal tadi itu berubah menjadi haram. Baik. Kemudian kita lanjut yang kedua. Apa tadi yang kedua? Baik. Makanan dan minuman itu harus baik. Jadi bukan hanya sekedar halal, tapi makanan itu harus baik. Makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Selanjutnya, manfaat makanan dan minuman yang halal. Kalau kita makan makanan yang halal, kalau kita minum minuman yang halal, apa yang kita akan dapatkan? Ada yang tahu? Oke, baik. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masih ada? Oke, baik. Menimbulkan karakter yang baik. Siapa lagi? Masya Allah, membawa ketenangan. Baik, kita lanjutkan. Jadi manfaat apa saja yang kita akan dapatkan ketika kita makan dan minum minuman yang halal? 1.
mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Jadi yang pertama yang kita akan dapatkan ketika kita senantiasa memakan makanan yang halal adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan akal atau akhlakul karimah atau karakter yang baik dan terhindar dari akhlak madhumah atau karakter yang buruk. Jadi anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa mengkonsumsi memakan makanan yang baik, meminum minuman yang baik, akhlak akan menjadi baik. Tingkah laku akan menjadi baik. Dan setiap gerak-gerik kita juga akan menjadi baik, ucapan kita akan menjadi baik, penglihatan kita juga akan senantiasa terarah kepada kebaikan, telinga kita juga senantiasa terbimbing untuk senantiasa mendengarkan kebaikan, dan setiap langkah kita senantiasa berada di atas langkah kebaikan. Kenapa? Karena pengaruh makanan dan minuman yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga atau menjadi sumber tenaga energi positif. Jadi anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa makan makanan yang baik, minum minuman yang baik, maka kita akan semangat beribadah. Kita akan semangat belajar, kita akan semangat melakukan kebaikan apapun itu, karena pada dasarnya yang membuat kita malas beribadah adalah di antaranya adalah makanan yang haram, minuman yang haram. Ketika yang masuk ke dalam perut kita adalah minuman yang haram, ketika yang masuk dalam perut kita adalah makanan yang haram, maka itu akan membuat tubuh kita malas untuk bergerak melakukan kebaikan, malas untuk sholat, malas bersedekah, malas berbuat baik, dan malas melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka itulah pentingnya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena makanan dan minuman yang halal itu akan membuat kita semangat untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik. Jadi di antara manfaat makanan dan minuman halal adalah akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam perut kita, minuman yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, menjaga akal dan hati seseorang. Jadi ketika kita senantiasa makan makanan yang halal, minuman-minuman yang halal, maka insya Allah pikiran kita akan senantiasa jernih. Yang selalu kita pikirkan adalah kebaikan. Kenapa yang selalu kita pikirkan kebaikan? Karena efek pengaruh dari makanan dan minuman yang halal. Tapi kalau sebaliknya, yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang haram, yang masuk ke dalam perut kita adalah minuman yang haram, maka itu yang terkadang yang biasanya menjadikan pikiran kita menjadi tidak baik. Itu yang biasanya menjadikan kita senantiasa berpikir pikiran yang buruk, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kita untuk senantiasa memperhatikan makanan dan minuman yang halal ini. Selanjutnya, membawa ketenangan hidup dan dalam kegiatan sehari-hari dan tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang senantiasa anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengkonsumsi makanan dan minum akan tenang hidupnya. Akan tenang pikirannya. Akan tenang kehidupannya. Kenapa? Iya, karena yang senantiasa masuk ke dalam perutnya adalah kebaikan, energi kebaikan, sehingga energi kebaikan itu menghasilkan kehidupan yang baik. Kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini. Bapak ingin bertanya. Yang tahu silakan angkat tangannya. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Apakah dua syarat tersebut? Halal dan baik. Baik, terima kasih. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua,
halalnya sebuah makanan dan minuman itu meliputi 3 hal. Siapa yang ingin menyebutkannya? Halalnya makanan dan minuman itu meliputi 3 hal. Harus meliputi 3 hal. Ada yang tahu? Oke, baik, silakan. Yang pertama halal zatnya. Makanan dan minuman itu harus halal zatnya. Yang kedua, siapa yang kedua? Silakan. Yang baik, silakan. Baik, cara mendapatkannya. Jadi walaupun zat makanan itu halal, walaupun minuman itu halal, tapi kalau didapatkan dengan cara yang haram, maka minuman dan makanan itu akan menjadi yang haram. Maka yang kedua yang harus kita perhatikan adalah cara mendapatkan makanan tersebut. Karena walaupun makanan tersebut halal dan haram, kalau cara mendapatkannya haram, maka makanan itu akan menjadi haram. Jadi yang kedua yang harus kita perhatikan dalam makanan ini, minuman ini adalah cara mendapatkannya. Harus dengan cara yang baik sehingga makanan itu bisa dikatakan sebagai makanan yang halal. Baik, yang terakhir, yang ketiga. Siapa yang mau yang ketiga? Oke, silakan. Cara prosesnya. Misalnya tadi roti. Walaupun roti ini hukum asalnya halal, minuman ini hukum asalnya halal, tapi kalau dengan cara prosesnya tidak baik, maka makanan dan minuman ini akan menjadi haram. Maka yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah cara prosesnya. Kenapa? Karena kalau cara prosesnya dengan cara yang haram, maka makanan itu pun akan menjadi makanan yang haram. Bisa dipahami? Paham semuanya? Paham semuanya? Baik, pertanyaan berikutnya. Apa manfaat dari makanan dan minuman yang halal? Oke, silakan. Baik, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita senantiasa makan dan minuman yang halal, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Apa manfaat yang kita akan dapatkan ketika kita senantiasa mengkonsumsi, memakan makanan yang halal dan minuman yang halal? Baik, membuat hati kita senantiasa tenang. Kenapa? Karena yang masuk adalah yang baik, sehingga hati kita menjadi ya hati yang baik. Lanjut, apalagi manfaat dari makanan yang baik? Silakan. Orang-orang yang senantiasa memakan makanan yang halal, minum minuman yang halal, karakternya akan menjadi karakter yang baik. Lanjut, siapa lagi? Apa manfaat makanan dan minuman yang halal? Makanan yang halal, silakan. Menjadi sumber tenaga. Ketika kita senantiasa memakan makanan yang halal, minuman yang halal, maka energi kebahagiaan itu akan bertambah, sehingga kita akan semangat untuk melakukan kebaikan, semangat baca Al-Quran, semangat sedekah, semangat bantu orang tua, semangat bantu orang-orang yang ada di sekitar kita, dan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Baik anak-anak yang saya cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mampu kita tularkan kepada orang lain. Sekira itu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.